Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sabda Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 19, saya akan bacakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Firman ini jelas sekali bahwa Tuhan telah memberikan kita kuasa, sudah memberikan kita kuasa. Sejak kapan? Sejak ketika kita terima Tuhan Yesus, sepertinya ada di dalam Yohanes 1 ayat 12, saya bisa bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita percaya, ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kuasa Tuhan, semua anugerah, semua komplit yang daripada Tuhan, itu diberikan kepada kita. Termasuk yang dimaksud di Lukas 10 ayat 19 ini. Sebenarnya Lukas 10 ayat 19 ini bukan hanya untuk para pendoa atau orang yang melayani kelepasan saja, tetapi ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Jangankan kita, saudara, pendoa saja yang sering kali membaca ayat ini, yang sering bergerak di dalam doa kelepasan, doa peperangan, belum tentu paham benar akan ayat ini. Kenapa? Karena contohnya, suatu contoh, misalnya dalam realitas kita, ketika kita di dalam suatu perjalanan dan tiba-tiba kita melewati daerah yang mistik. Menurut informasi, daerah ini adalah daerah yang mistik, daerah yang horor, daerah yang penuh dengan kuasa kegelapan. Respon hati kita bagaimana? Respon kita bagaimana? Apakah kita mengikuti akan informasi tersebut, atau kita tetap berpegang teguh akan firman Tuhan ini bahwa di dalam diri kita sudah diberi kuasa. Amin. Dari sini kita akan tahu bahwa kapasitas kerohanian kita itu sudah sampai mana. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengulang kembali, mengevaluasi Lukas 10 ayat 19, supaya apa? Supaya kita semakin mengerti, supaya kita semakin memahami lebih detail lagi. Sebab firman Tuhan berkata, firman Tuhan kalau digali terus, diulang, dan diulang, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, yang menghidupkan kita, yang membuat kita semakin hari semakin memahami, sehingga kita mempunyai kehidupan yang berbeda yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Oleh karena itu, Lukas 10 ayat 19 ini ada 3 poin sebenarnya. Yang pertama, Tuhan memberikan kita kuasa untuk apa? Saya bacakan. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Yang pertama, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menyerang, menghancurkan. Menghancurkan apa, saudara? Ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking ini gambaran dari setan, iblis, dan segala pekerjaannya. Pekerjaannya apa saja sih? Mencuri, membunuh, membinasakan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi apa yang dari Tuhan itu selalu baik. Tapi apa yang dari si jahat itu ujung-ujungnya adalah membinasakan. Makanya Tuhan sudah komplit ini di dalam Lukas 10 ini, yaitu apa? Memberikan kita kuasa untuk menghancurkan segala kuasa tersebut. Yang kedua adalah kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Bukan saja kita diberi kuasa untuk menyerang, menghancurkan, tetapi juga diberi kuasa untuk menahan. Gunanya apa sih? Ketika kita tiba-tiba seperti yang tadi, kita dalam suatu perjalanan, kita entah itu disantet, entah itu mendapatkan serangan-serangan secara frontal, atau mungkin tiba-tiba ada masalah demi masalah. Ingat firman Tuhan, kita sudah dibekali. Ada kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Amin. Memang Lukas 10 ayat 19 ini digambarkan seperti kita masuk di dalam medan peperangan. Kita tahu zaman dahulu, peperangan-peperangan zaman dahulu itu tipenya yang dimana yang masih memakai pedang, tombak, perisai, itu ada formasi, formasi menyerang, formasi untuk bertahan.
Nah, ini gambarannya bahwa Tuhan memberikan kita kuasa untuk menyerang, tapi juga kuasa untuk bertahan. Amin. Apalagi yang ketiga, saya bacakan ya. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Wah, ini luar biasa. Kita bisa masuk dalam peperangan dan keluar dari peperangan tanpa lecet sedikit pun. Artinya apa? Artinya kita diberi kuasa atau jaminan menang dalam setiap peperangan. Memang Lukas 10 ayat 19 ini sekali lagi bahwa digambarkan kita seperti masuk dalam medan peperangan, karena memang kehidupan kita adalah kehidupan yang berperang. Begitu. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa pikiran kita itu seperti medan peperangan yang besar. Oleh karena itu, Tuhan sudah memperlengkapi. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut lagi untuk menghadapi apapun. Lukas 10 ayat 19 ini tidak hanya berlaku untuk ngusir setan, tetapi ini untuk global, untuk semua apa yang kita hadapi, apa yang kita saat ini pergumulkan. Ingat firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Mulai perkataan-perkataan firman Tuhan. Mungkin seperti ini, Tuhan, aku percaya apa yang aku hadapi ini ada jalan keluar, karena Engkau adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan itu sendiri. Saya percaya ada jalan keluar, dan saya percaya aku pasti menang, sebab Engkau sudah menang di atas kayu salib. Dan aku menang, aku ambil kemenangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Aku sembuh sebab Engkau sudah membayar lunas di atas kayu salib untuk aku sembuh. Dan saat ini aku sembuh, aku pulih, dan yang lain sebagainya. Mulai praktekkan firman Tuhan. Jangan takut, sebab ada kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi mulai sekarang, mulai saat ini, silakan saudara untuk mengevaluasi lagi akan kebenaran firman Tuhan mengenai kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang selanjutnya adalah ketika kita percaya bahwa ada kuasa dalam hidup kita, maka semua yang menjadi kerinduan akan makhluk. Ada firman Tuhan berkata bahwa seluruh makhluk itu merindukan kita, dinyatakan. Artinya apa? Segala makhluk sedang menanti-nantikan untuk kita melakukan yang namanya mandat, yaitu menyatakan kemuliaan Tuhan. Di dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa di dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Artinya apa? Dimanapun kita berada, maka sudah seharusnya semua akan hidup. Kenapa? Karena dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Nah, ayo periksa. Apakah kehadiran kita itu menghidupkan atau justru malah mematikan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa yang Engkau berikan di dalam Lukas 10 ayat 19 ini mulai bekerja dalam setiap pendengar yang ada dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua aktivasi, semua berfungsi, sehingga apa yang dihadapi bisa menjadi kesaksian bahwa Engkau Tuhan yang hidup, yang mampu untuk membuat anak-anak-Mu ini semuanya mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab Engkau sudah menang, dan Engkau sudah memberikan kemenangan itu kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Hamba lepaskan kesembuhan, hamba lepaskan kesembuhan, hamba lepaskan kemerdekaan dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang melihat, mendengar, semua dibebaskan, semua disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami semuanya, dimanapun kami berada, seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali bersama saya Samsuduha. Tuhan Yesus memberkati.